Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini seperti biasa kita akan membahas MPL Fantasi. Let's go. Oke, pertandingan MPL Fantasi kali ini kita akan membahas pertandingan Big Trophy ya, pertandingan big match yang keren banget nih antara Chelsea melawan Manchester United yang akan digelar pada hari Minggu besok. Dan juga ini tentunya membuat pastinya pertandingan yang gak bisa kita lewatin dan juga pastinya seru banget. Dan untuk itu langsung aja akan gue sampaikan untuk tim selection, tim line up terbaik untuk Big Trophy big match antara Chelsea melawan MU kali ini. Dan untuk itu seperti biasa gue akan sampaikan dulu untuk segmen-segmennya ya, dimana seperti biasa gue akan menyampaikan untuk segmen penjelasan dulu apa itu MPL untuk teman-teman semua yang belum tahu apa itu MPL. Dan juga selanjutnya gue akan jelaskan juga untuk segmen cara download, cara install, dan cara mainnya juga. Dan juga gue akan menjelaskan untuk tim review singkat untuk di pertandingan kemarin ya, pertandingan antara Liverpool melawan Arsenal. Dan juga gue akan sampaikan untuk segmen tim selection, susunan line up terbaik untuk Big Trophy kali ini. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke segmennya pertama, yaitu segmen untuk penjelasan dulu apa itu MPL, apa itu MPL Fantasi. Jadi MPL ini adalah aplikasi e-sport terbesar ya di Asia Tenggara yang berisi banyak banget game-game kasual yang tersedia nih. Kurang lebih ada 20 jenis game kasual yang bisa teman-teman mainin, dan juga salah satunya ada MPL Fantasi ini yang tentunya akan kita mainin. Yang dimana MPL Fantasi ini sendiri adalah game analisa dan strategi olahraga sepak bola yang membutuhkan skill analisa dan strategi tentunya ada di teman-teman semua. Dan untuk itu di sini tentunya wajib banget buat para teman-teman pecinta bola buat mainin ya, karena pastinya seru banget dan juga pastinya bisa sekaligus ngecek nih sedalam apa sih kemampuan kita dalam menganalisa sebuah pertandingan. Pastinya seru banget. Dan juga di MPL Fantasi ini tentunya teman-teman semua bisa menyusun tim andalan teman-teman semua sendiri. Dan juga teman-teman semua nggak perlu ragu lagi nih kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakal nggak ada, karena di MPL Fantasi ini tersedia berbagai macam kompetisi sepak bola di dunia. Mulai dari kompetisi sepak bola yang kecil sampai yang gede ada semua. Mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Perancis, dan juga bahkan kompetisi sepak bola Indonesia bisa dimainin di MPL Fantasi ini. Pastinya keren banget, seru banget. Dan juga di MPL Fantasi ini hadiahnya tuh cepet banget. Jadi teman-teman semua nggak perlu lagi nih nunggu satu musim, nunggu satu bulan, nunggu satu purnama, karena di MPL Fantasi ini pertandingan selesai hadiahnya bisa langsung diterima. Dan juga tentunya di MPL Fantasi ini membuat nonton bola kita jadi lebih seru ya. Jadi kita nggak cuma nonton bola doang sekarang jadinya, tapi berasa jadi ikut main dan ngumpulin poin terus, dan juga sekaligus berasa ikut deg-degannya untuk bisa menunggu hasil pertandingan. Pastinya keren banget. Dan juga kalau lo mau jadi the next master MPL Fantasi, buktiin lo bisa. Dan yang serunya lagi di MPL Fantasi ini tuh hadiahnya berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini nih senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam nih. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, bisa buat beli pulsa listrik, bisa buat beli makan, bisa buat beli baju bola juga. Pokoknya banyak banget kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget seperti yang tadi di awal gue bilang, pertandingan Big Trophy, pertandingan besar, pertandingan big match antara Chelsea melawan Manchester United, yang tentunya akan gue sampaikan nanti ya untuk di segmen selanjutnya untuk susunan line up strategi terbaik ya untuk di Big Trophy kali ini. Dan juga tentunya jangan sampai ketinggalan akan ada live IG-nya ya untuk teman-teman semua nanti di hari Sabtu atau Minggu ya di Instagramnya MPL. Tentunya bisa langsung di stay tune aja di situ. Dan untuk itu langsung aja untuk teman-teman semua yang udah penasaran banget gimana sih cara mainnya, gimana cara download serta cara installnya, untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya untuk tutorial singkat gimana cara download, main, dan install MPL Fantasi ini. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya. Let's go. Teman-teman para pecinta bola pasti lagi nungguin nih kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa. Kompetisi yang fansnya gede-gede banget nih di Indonesia bahkan di dunia. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru. Teman-teman bisa banget nih susun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk seluruh match pertandingan kompetisi sepak bola Inggris 2021 dan juga kompetisi Champion Eropa. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya, dan total hadiah hingga puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau teman-teman semua bisa menang susun tim, teman-teman bisa dapetin hadiah berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, langsung
langsung aja kali ini gue akan sampaikan untuk tutorial singkat gimana sih cara download, cara install, dan cara main MPL Fantasi ini. Untuk itu langsung aja teman-teman semua bisa buka smartphone teman-teman semua, dan langsung aja buka browser teman-teman semua, dan langsung ketik di browser teman-teman semua mpl.id. Dan setelah itu langsung kebuka untuk web dari MPL ini, dan langsung bisa teman-teman lihat ya, ada bannernya ini Baimbong nih di sini, dan ada klik tombol download sekarang ya warna hijau ini. Bisa langsung teman-teman klik aja download sekarang. Dan ya setelah teman-teman klik download sekarang langsung keluar ya pop up untuk target download ke folder download teman-teman semua tentunya. Dan langsung aja teman-teman bisa lihat ya, nanti ada MPL Pro v148.apk, bisa langsung teman-teman klik lagi download yang tombol biru ini. Dan setelah itu langsung bisa teman-teman lihat ya untuk downloadannya lagi terdownload nih. Dan sambil nunggu downloadannya berjalan, di sini gue mau ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa aplikasi MPL ini baru tersedia di platform Android aja. Jadi untuk teman-teman semua para pengguna iOS harus bersabar dulu karena belum tersedia di platform iOS. Dan juga untuk teman-teman semua gue mau ingetin lagi, setelah download nanti dan setelah registrasi bisa masukin kode referral dari gue ya, dan bisa teman-teman lihat ya untuk kode referralnya di layar tentunya. Dan nanti akan dapat hadiah berupa berlian bonus, 20 berlian bonus lumayan. Dan ya downloadannya udah selesai, dan langsung aja bisa klik install ya. Dan karena berhubung gue udah install, jadi gue nggak perlu install lagi, dan teman-teman bisa langsung klik install aja. Dan setelah install teman-teman bisa langsung registrasi ya. Dan untuk registrasinya bisa gue saranin teman-teman semua bisa menggunakan nomor telepon yang terhubung dengan Gojek, karena nanti biar gampang untuk penarikan hadiahnya ke GoPay ya. Dan untuk itu setelah install, setelah registrasi, teman-teman bisa langsung lihat ya, nanti ada icon MPL Pro yang bisa langsung teman-teman klik. Dan ya aplikasi MPL-nya udah kebuka, dan bisa teman-teman lihat ya untuk game-game yang tersedia banyak banget nih di sini. Teman-teman bisa lihat ada block puzzle, ada fruit chop, ada ball pool, ada fruit dart. Gue sering banget main fruit dart, ada speed chess juga. Gue juga suka banget main speed chess nih ya, seru banget. Dan ada 8 ball blast juga. Pokoknya banyak banget game-game yang bisa dimainin. Dan salah satunya ada MPL Fantasi ini yang akan kita bahas kali ini, yang dimana bisa teman-teman klik aja langsung di bawah nih, kliknya di tengah nih ikonnya MPL Fantasi ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini banyak banget pertandingan-pertandingan yang tersedia, yang tentunya pastinya seru-seru banget juga. Dan untuk itu bisa teman-teman lihat ya, tuh kompetisinya banyak banget. Dan untuk tutorial singkatnya langsung aja akan gue sampaikan. Dan berhubung karena pertandingan antara Chelsea melawan MU belum tersedia ya, karena biasanya untuk kontes tersedianya itu kurang lebih H-2 atau H-3. Dan untuk itu langsung aja kita klik pertandingan antara Villarreal melawan Manchester United ya. Dan langsung aja kita klik untuk tutorial singkat cara mainnya gimana, yang dimana bisa teman-teman lihat ya, di sini ada kontes-kontes yang tersedia. Dan untuk itu langsung aja bisa teman-teman klik di bawah nih ada tambahkan tim. Dan ya setelah teman-teman klik tadi tambahkan tim, langsung keluar nih untuk pemilihan line up 11 pemain yang bisa teman-teman pilih di sini. Dan untuk peraturannya ada 2, cuman di sini gampang banget. Yang pertama teman-teman di sini dikasih 100 kredit ya, dimana 100 kredit ini bisa teman-teman gunakan untuk bisa memilih pemain-pemain yang teman-teman mau ambil nih. Di sini pemain-pemainnya memiliki kredit yang berbeda-beda tergantung dari performa si pemain tersebut. Biasanya semakin gacor, semakin oke pemainnya, semakin mahal kreditnya. Jadi untuk itu kita harus memilih dengan bijak nih, kira-kira siapa aja pemain-pemain yang bisa kita masukin ke line up. Karena kalau misalkan melebihi dari 100 kredit ini disediakan, kita nggak bisa save tim kita. Jadi kita harus pilih dengan bijak pemain-pemain yang bisa kita masukin. Dan peraturan yang kedua juga gampang banget. Di sini teman-teman hanya boleh menggunakan 7 pemain dari satu tim yang ada. Misalkan contoh di sini ada Villarreal melawan Manchester United. Teman-teman misalkan mendukung Manchester United nih. Teman-teman nggak bisa menggunakan 11-11-nya pemain MU. Jadi hanya maksimal 7 pemain aja bisa teman-teman ambil dari pemain MU, dan 4 sisanya dari pemain Villarreal. Jadi kurang lebih itu untuk 2 tutorial singkat cara mainnya, dimana yang pertama ada 100 kredit yang disediakan, dan juga yang kedua ada maksimal 7 pemain yang bisa teman-teman ambil. Dan setelah teman-teman pilih pemain yang ada, teman-teman langsung bisa pilih kapten dan vice kapten. Dan setelah pilih kapten dan vice kapten, teman-teman bisa langsung masuk ke kontes-kontes yang tersedia nih. Banyak banget kontes-kontes yang bisa dimainin, dan juga banyak banget hadiahnya, jadinya pasti seru-seru banget. Dan langsung aja bisa join ke kontes-kontes yang bisa teman-teman masukin. Dan berikut untuk tutorial singkatnya, gampang banget cara main, cara download, cara install yang bisa gue sampaikan. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya, segmen untuk tim review ya, tim review singkat untuk pertandingan Big Trophy yang kemarin. Dan selanjutnya langsung kita masuk ke tim line up untuk pertandingan Big Trophy antara Chelsea melawan MU di hari Minggu besok. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya. Let's go. Dan ya untuk tim review singkat kali ini gue langsung buka aja untuk tim review singkat gue pertandingan yang kemarin ya. Langsung aja kita klik pertandingan saya, dan langsung kita lihat result ya, result. Dan Liverpool melawan Arsenal bisa kita lihat ya, kemarin gue mendapatkan kurang lebih
108 poin, cukup oke. Namun memang untuk peringkatnya gue ada di peringkat ke-281 ya. Jadi belum bisa mendapatkan hadiah untuk di kali ini. Tapi untuk poinnya cukup oke. Kemarin gue mengkaptenkan Salah ya. Dan untuk vice kaptennya gue menggunakan Trent Alexander-Arnold, yang mana mau Salah mencetak 1 gol dan Arnold mencetak 2 assist yang cukup oke banget. Dan atas kemenangan Liverpool yang cukup oke juga membuat poin-poin pemain Liverpool juga cukup oke. Di sini bisa kita lihat ada Tsimikas yang 8,5, ada Arnold 28,5, ada Chamberlain akhirnya gue masukin setelah di last minute ada Odegaard yang gak main, jadi Oxlade-Chamberlain gue mainin. Dan Sadio Mane 18 poin, cukup oke banget dengan 2 golnya. Dan ada Mo Salah 24 poin, dan ada Diogo Jota 11,5 poin, cukup oke. Dan sisanya pemain Arsenal gue gak banyak memperoleh hasil poin bagus ya, dimana Ramsdale hanya 3 poin, Tavares 1 poin, ada Partey 3 poin, Saka 3 poin, dan Smith Rowe 2,5 poin. Dan untuk itu artinya cukup oke untuk di Big Trophy kali ini, 108 poin, tembus 100 poin. Dan langsung aja untuk itu kita masuk ke segmen berikutnya untuk tim line up singkat ya, untuk tim selection untuk pertandingan Big Trophy kali ini, yaitu pertandingan Chelsea melawan MU di hari Minggu besok. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, langsung aja kali ini gue akan sampaikan untuk tim selection ya, untuk susunan strategi terbaik untuk di pertandingan Big Trophy kali ini. Di sini gue udah kumpulin data, dimana seperti biasa gue akan mengumpulkan data dari understat.com untuk seluruh XG-nya, XG tim, XG player, expected assist, conceded juga gue ambil. Yang dimana di sini dari 2 nama tim ini, Chelsea melawan Manchester United, yang dimana Chelsea akan berpihak sebagai tuan rumah ya. Dan juga Chelsea ini kalau bisa kita lihat dari head to headnya, di sini Chelsea belum pernah menang melawan MU, dan total MU menang 2 kali dan seri 2 kali melawan Chelsea di 2 tahun terakhir. Jadi tentunya melihat head to head, MU tentunya lebih unggul ya. Dan tapi kalau melihat dari data di 4 pertandingan terakhir, yang dimana itu artinya kalau menurut gue lebih relate ya dari situasi yang sekarang, ditambah lagi MU yang posisinya sekarang lagi belum ada arah nih, dimana nahkodanya baru dipecat, Ole Gunnar Solskjaer baru disack, dan itu membuat MU harus sedikit beradaptasi lagi untuk di pertandingan besok. Dan juga kalau emang dia udah menemukan pelatih baru, gue rasa juga harus beradaptasi lebih lanjut ya kan. Dan kabarnya juga banyak banget nama-nama yang lagi dihubungin buat siapa kira-kira pengganti Ole di MU kali ini. Dan untuk itu MU benar-benar sedang berada di paling bawah nih untuk urusan statistiknya, dimana bisa kita lihat di sini MU menempati urutan ke-20 untuk urusan expected kebobolan, dan dimana dia expected goal conceded-nya ada di angka 9,98, dan untuk kebobolannya di 4 pertandingan terakhir ini benar-benar ngaco sih, 11 gol kebobolan dari 4 pertandingan terakhir, dan menempati urutan ke-20 untuk urusan pertahanan. Itu membuat MU benar-benar berada di titik terbawahnya ya untuk dari segi statistik ya, dan itu benar-benar membuat nama Ole nggak bisa dipertahanin lagi dari segi manajemen MU, dan itu akhirnya membuat Ole dipecat juga. Dan untuk melihat dari sisi Chelsea, ini berkebalikan 180 derajat, di mana Chelsea untuk pertahanannya menempati urutan pertama, bahkan dari 20 tim yang ada dari 4 pertandingan terakhir dia mengumpulkan data XGC, expected goal conceded, dengan 1,6, dan total kebobolannya dia mengalahkan statistiknya, yaitu hanya kebobolan 1 gol aja dari 4 pertandingan terakhir. Itu kebobolan melawan Burnley ya, waktu dia ditahan imbang 1-1, dan itu satu-satunya gol terakhir dari 4 pertandingan terakhir. Dan itu cukup keren banget untuk pertahanannya, artinya untuk peluang clean sheet-nya Chelsea artinya lebih tinggi banget. Dan sekarang menempati urutan pertama untuk urusan expected kebobolan terbaik Chelsea, dan melawan MU yang terburuk. Jadi ini benar-benar 2 tim yang saling bertolak belakang ya, kutubnya ya. Dan itu membuat Chelsea harusnya bisa dipertimbangkan lebih baik ini untuk sektor belakang, untuk segi clean sheet-nya. Dan selanjutnya dari segi penyerangan nih, dari segi penyerangan untuk Chelsea berada di peringkat kedua, terbaik kedua setelah Liverpool ya, di 4 pertandingan terakhir, di mana dia telah mencetak 14 gol juga dari 4 pertandingan terakhir. Dan untuk poin XG-nya, datanya di sini menyebutkan dia telah mengumpulkan data 10,85 ya, artinya untuk gol aktual golnya melebihi data statistiknya. Jadi cukup oke artinya. Dan berkebalikan dengan MU di sini untuk statistik XG-nya berada di peringkat 11 dari 20 tim yang ada, dan itu dia menumpulkan 5,17 ya untuk expected golnya, dengan aktual golnya hanya 4 gol. Jadi aktual golnya lebih sedikit dari statistiknya. Jadi gue rasa MU masih perlu berbenah ya dari PR-nya dia. Dan untuk penyerangannya di MU belum terlalu oke juga, berada di peringkat ke-11, so-so aja. Tapi untuk Chelsea cukup oke dengan peringkat kedua, dan itu artinya Chelsea yang peringkat kedua melawan
pertahanan terlemah itu artinya membuat pemain-pemain Chelsea memiliki potensi kans lebih tinggi untuk bisa menang gede nih untuk di pertandingan ini. Dan untuk dari segi XG player nih, sekarang kita bergerak ke XG player, di mana siapa aja kira-kira pemain-pemain Chelsea yang kita rasa cukup oke untuk potensi golnya di pertandingan besok. Di mana untuk Chelsea XG playernya ada 3 di sini, gue kumpulin. Yang pertama ada Mason Mount, di mana Mason Mount telah mengumpulkan 1,59 XG-nya cukup oke. Yang dimana memang satu-satunya kendala dari para pemain Chelsea ini adalah menit bermain yang cukup on and off ya, dimana Mason Mount dari 4 pertandingan terakhir dia hanya main starting 2 kali ya, dimana di 2 pertandingan terakhir Mason Mount yang terakhir dia bermain 60 menit dan 2 pertandingan sebelumnya dia bermain hanya 5 menit pemain pengganti. Dan harusnya Mason Mount di pertandingan besok bisa main ya, karena kabarnya ada beberapa pemain yang cedera, dan itu artinya membuat pemain kayak Mason Mount ini harusnya bisa mengisi line up ya. Dan selanjutnya di nama kedua ada Havertz, di mana Havertz dengan 1,57 XG-nya juga cukup oke, bisa kita pertimbangkan masuk juga. Dan ini berbanding tipis nih Mason Mount dan Havertz nih untuk dari segi data XG-nya. Jadi tentunya harus ada di line up kita. Dan di nama ketiga ada Ziyech, di mana Ziyech dengan 1,00 XG-nya juga cukup oke, di mana di pertandingan terakhir juga cukup oke ya si Ziyech ini ya untuk performanya. Jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang bagus juga Ziyech ini untuk bisa minimal bisa berkontribusi lah terhadap gol dan assist tentunya di pertandingan besok. Dan selanjutnya kita melihat dari expected assist player, di mana di sini yang pertama ada Callum Hudson-Odoi dengan 1,8, expected assistnya juga cukup oke. Dan ada Reece James, ini nih nama yang gue rasa nggak bisa kita lewatin ya untuk dari segi pertahanan Chelsea ya, karena Chelsea ini terkenal dengan pertahanannya yang cukup gacor-gacor dalam memperoleh assist dan gol. Jadi bahkan seorang pelatihnya ini Tuchel ini sedikit menyindir para strikernya yang harusnya bisa ditempatkan sebagai back sayap, karena tentunya back sayap dari Chelsea ini memperoleh gol yang cukup tinggi, dan juga bahkan poin tertinggi dari skuad Chelsea ada di back sayap ya. Dan itu artinya membuat back sayap Chelsea jadi salah satu lini tajam yang bisa kita ambil di sini, salah satunya dari James. Dan selanjutnya di nama ketiga untuk expected assist player terbaik Chelsea ada Ziyech, di mana Ziyech dengan 0,95 juga cukup oke untuk bisa teman-teman pertimbangkan untuk bisa berada di line up teman-teman semua. Dan selanjutnya kita bergerak ke MU ya, di mana MU XG playernya dan MU expected assist player juga kita akan bahas di sini, yang dimana di sini MU XG player udah gua kumpulin 3 nama juga yang cukup oke. Di sini ada Ronaldo yang pertama, di mana Ronaldo menjadi nama yang cukup mencuat ya, di mana dia telah mencetak 1,18 expected goal. Jadi gua rasa untuk kira-kira pemain siapa yang MU yang bisa berhasil mencuri gol, gua rasa satu-satunya nama yang bisa kita kejar adalah Ronaldo tentunya. Jadi Ronaldo nggak boleh kita lewatin. Ditambah Ronaldo juga memiliki expected assist tertinggi juga dari MU. Jadi Ronaldo tuh menjadi paket lengkap ya untuk di MU ini, memiliki expected goal tertinggi dan expected assist tertinggi juga. Jadi Ronaldo nggak bisa kita lewatin. Dan di nama kedua untuk urusan expected goal dari MU ada Rashford, di mana Rashford 0,81 expected goalnya. Jadi gue rasa juga cukup oke, tentunya bisa menjadi nama yang kita pertimbangkan untuk berada di line up. Dan selanjutnya di nama ketiga menariknya di sini ada Van de Beek, di mana Van de Beek dengan 0,67-nya yang dimana dia hanya baru main di pertandingan terakhir aja berhasil mengumpulkan XG yang cukup tinggi. Artinya dia 3 terbaik ya untuk di nama MU kali ini, Van de Beek. Yang dimana semoga Van de Beek untuk di kepelatihan yang baru ini bisa menjadi nama yang reguler bermain ya. Kita perlu lihat lagi nanti untuk kira-kira siapakah yang akan menjadi pelatih MU. Dan tentunya kita akan tunggu banget tuh kira-kira nama-nama yang menarik untuk bisa dipilih ya dari manajemen MU. Kabarnya ada Ten Hag juga, ada Zidane, jadi seru banget pastinya untuk nama-nama yang bakal menjadi pelatih MU. Dan selanjutnya di expected assist player di sini ada Ronaldo dengan 1,3, jadi seperti gue bilang tertinggi ya di MU. Dan juga selanjutnya nomor kedua ada McTominay, di mana McTominay dengan 0,73 juga menjadi nama yang cukup bisa kita bilang diferensial ya dengan CDM. Central midfielder ini gue rasa juga cukup oke untuk bisa kita ambil. Dan selanjutnya ada Bruno Fernandes di peringkat ketiga untuk urusan assist, di mana dengan 0,56 expected assist juga bisa menjadi pilihan yang bagus banget untuk mengisi nama-nama dari MU tentunya. Dan untuk nama-nama dari Chelsea dan MU ini gue kayaknya akan consider menggunakan full nama dari Chelsea ya, 7 nama pemain dari Chelsea dan 4 nama dari MU. Jadi tentunya gue akan memaksimalkan pemain-pemain Chelsea karena Chelsea sedang dalam perform yang baik nih. Jadi gue rasa harus ada nama-nama dari Chelsea, gak boleh ketinggalan. Dan selanjutnya kita bergerak ke defensive player, di mana defensive player ini kan bukan melulu clean sheet ya, tapi kita harus melihat juga dari datanya untuk expected assist dan juga dari expected goal. Di mana dari defender player ini gue udah kumpulin data assistnya dulu ya, di mana expected assist tertinggi di sini ada Reece James dari combine 2 tim ini, di mana Reece James mengungguli nama-nama lain ya, di mana Reece James tertinggi dengan 1,32 expected assistnya. Jadi kalau Reece James ini harus ada banget di tim line up teman-teman semua, dan bahkan mungkin bisa menjadi vice captain atau kapten kalau emang teman-teman mau diferensial garis keras. Dan selanjutnya di nama kedua ada Chilwell, di mana Chilwell dengan 0,61 expected assist juga menjadi nama yang cukup sering maju ke depan, potensial nyetak gol juga tinggi. Jadi gue rasa Chilwell dan Reece James ini menjadi paket lengkap nih untuk bisa berada di line up MPL Fantasi teman-teman semua.
Dan selanjutnya di nama ketiga ada Luke Shaw nih dari MU nih, dimana MU menempati urutan ketiga untuk urusan expected assist, dimana dia telah mengumpulkan 0,28, yang dimana ini bisa menjadi nama yang slot untuk mengisi pemain-pemain MU ya. Dan ini gue rasa juga menjadi nama yang cukup oke sebenarnya. Luke Shaw sebenarnya mesti menjadi nama yang gue rasa untuk performanya juga cukup oke. Cuma memang untuk dari skema bermain kemarin Luke Shaw kurang bisa maju ke depan karena memang udah ketutup oleh nama-nama lain yang melebar ya sayap ya, kayak misalkan contoh ada Sancho yang menutup ruang si Luke Shaw untuk bisa maju ke depan. Jadi gue rasa mungkin ini menjadi turn back point yang cukup tinggi ya ketika ada pelatih baru ini ya. Perlu kita lihat lagi untuk di pertandingan besok, kira-kira siapa yang akan mulai bersinar lagi. Apakah Ronaldo kembali bersinar atau mungkin jangan-jangan MU bisa mengembalikan keadaan nih melawan Chelsea besok. Dan untuk itu Luke Shaw kayaknya harus bisa menjadi pertimbangan yang bagus untuk bisa kita masukkan di line up kita. Dan selanjutnya di nama keempat ada Rudiger, dimana Rudiger ini gue gak ngambil data dari expected assist tapi mengambil data dari expected goal, dimana di expected goalnya ada di angka 0,66 dan itu menjadi nama yang cukup oke banget. Dan dimana dia juga kemarin baru mencetak gol ya, dan itu artinya membuat Rudiger itu menjadi back yang cukup sering mencetak gol, cukup gacor tentunya. Jadi Rudiger harus ada di line up kita. Dan selanjutnya kita bergerak ke kiper ya, dimana kiper kali ini gue udah ngumpulin data juga dari dua nama kiper unggulan dari masing-masing tim ya. Dimana di sini yang pertama ada Mendy dan yang kedua ada De Gea. Dimana yang pertama Mendy dulu, dimana Mendy ini udah gue hitung dari save-nya, dimana di 11 pertandingan terakhir dia telah mengumpulkan save hingga 31 save dengan gol conceded-nya 4 gol. Dan untuk total save ratingnya, artinya dari 31 save dan dari total 35 tendangan, si Mendy ini telah mencetak save rating yang cukup tinggi nih. Bahkan bisa gue bilang tertinggi ya untuk di Premier League ya, dengan rating hingga 88%. Dan itu membuat Mendy untuk potensinya mencetak clean sheet itu tinggi banget. Yang dimana dia udah clean sheet 7 pertandingan clean sheet dia dari 11 pertandingan yang dia mainin. Jadi itu membuat clean sheet ratingnya juga cukup tinggi ya, bahkan di atas 75%. Jadi gue rasa untuk Mendy untuk potensi clean sheetnya tinggi banget. Dan untuk teman-teman semua mungkin yang mau main aman, mau consider bahwa kayaknya kiper nggak boleh yang aneh-aneh gitu, nggak boleh yang banyak kebobolan, gue rasa Mendy bisa menjadi pilihan yang tepat banget. Tapi kalau teman-teman semua memang mau mengambil poin dari save, poin dari kemungkinan dia, contoh kayak kemarin De Gea yang menepis 2 kali penalti, mungkin bisa ngambil De Gea nih, dimana De Gea dengan save-nya yang 36 lebih banyak dari Mendy karena memang shoot-nya nggak lebih banyak juga ya, karena kalau dari Chelsea kan pertahanan juga cukup kuat. Jadi untuk bola-bolanya yang masuk udah kesaring banget oleh back-nya. Tapi ini berbanding terbalik dengan De Gea yang benar-benar back-nya tuh kecolongan terus. Jadi benar-benar potensi De Gea ini gue rasa di musim ini benar-benar keluar ya. Kita bisa lihat ya untuk save mautnya De Gea ini bisa menyelamatkan MU dari kekalahan yang lebih besar, bisa kita lihat. Dan juga bahkan De Gea ini telah menciptakan 36 save dari total, dimana ini menarik banget, dimana total kebobolannya De Gea ini juga gede juga, 21 gol. Tapi jadi kalau kita lihat dari segi total dia menerima shoot dari lawan, itu artinya ada di angka 57 shoot ya, dimana artinya De Gea telah mencetak save 36 dari 57 shoot. Jadi untuk potensi save, kalau emang teman-teman mau ngambil poin save, bisa ambil De Gea. Dan tentunya bisa menjadi diferensial ya kalau emang De Gea ternyata lebih gacor besok. Dan itu pilihan dari kiper Mendy dan De Gea, yang dimana tentunya langsung aja setelah gue bacakan data ini bisa kita paparkan ya untuk tim line up terbaik tentunya dari segi tim line up untuk Big Trophy kali ini. Dan tentu langsung aja bisa teman-teman lihat mungkin di layar, dimana gue udah susun tim ya, dimana susun line up gue kali ini dari kiper dulu, dimana kiper gue memilih Mendy, dimana bisa dilihat nih dari bahkan dari 4 pemain bertahan gue di sini, 1 kiper dan 3 pemain back, gue menggunakan pemain dari Chelsea semua, yang mana gue akan mengedepankan clean sheet ya, dimana clean sheet gue mungkin ini bisa menjadi potensi clean sheet yang tinggi untuk Chelsea, ditambah Chelsea juga baru kebobolan 1 gol dari 4 pertandingan terakhir. Jadi gue rasa bisa menjadi nama yang cukup kuat untuk clean sheet. Dan untuk itu gue memaksimalkan back Chelsea tentunya di sini. Dan selanjutnya di lini tengah gue menggunakan Fernandes dan McTominay untuk pemain MU mengisi 4 slot gue. Di sini 4 slot gue ada Fernandes, Tominay, dan selanjutnya di depan ada Rashford dan Ronaldo untuk dari MU. Dan untuk pemain Chelsea yang gue akan maksimalkan untuk potensi golnya di sini ada Havertz, di mana Havertz dan Mount ini tadi seperti kita lihat untuk data XG-nya cukup 11-12. Jadi gue rasa untuk siapa kira-kira pemain yang bisa mencetak gol, tentunya dari 2 nama ini cukup bisa menjadi potensi bagus nih untuk kontribusinya terhadap gol dan assist. Dan selanjutnya ada Hudson-Odoi, di mana Hudson-Odoi juga memiliki potensi expected goal yang juga cukup tinggi. Dan itu artinya 3 nama Chelsea ini bisa menjadi potensi bagus nih untuk di pertandingan besok. Jadi gue akan masukkan di line up gue. Dan tadi seperti gue bilang, di pemain MU kali ini 2 nama pemain depan MU kali ini ada Rashford dan Ronaldo. Dimana kalau ditanya kira-kira siapa sih pemain MU yang kemungkinan besar kalau emang MU bisa mengagetkan kita semua, tentunya
tentunya nama-nama ini nama-nama terdepan untuk dari segi soal potensial dia bisa mencetak gol kalau emang MU bisa turun back point ya. Dan itu artinya Rashford, Ronaldo, Fernandes dan McTominay menjadi 4 nama yang cukup bisa kita consider untuk bisa mengisi slot dari MU ya. Dan berikut untuk tim line up gua kali ini untuk Big Trophy kali ini, yang dimana semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di MPL Fantasi Big Trophy kali ini. Dan untuk itu berikut kurang lebih untuk susunan tim line up gua, data dari segi statistik yang bisa gua sampaikan, dan juga dari segi tutorial, cara main, cara download, cara install MPL Fantasi, dan penjelasan MPL Fantasi, dan reminder lagi di mana untuk berlian kemenangannya bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja ya. Berlian kemenangan MPL ini seru banget. Dan untuk reminder lagi, akan ada pertandingan big match yang seru banget, pertandingan Big Trophy antara Chelsea melawan MU di hari Minggu jam setengah 12 malam, dan juga akan ada live dari MPL Fantasi tentunya dari kedua super analis antara FPL begini dan FPL Indonesia yang akan mengupas tuntas untuk di H- beberapa jam sebelum pertandingan. Pastinya seru banget, bisa langsung teman-teman tonton di IG-nya MPL. Dan untuk itu langsung aja segera kita main bareng. Download aplikasi MPL sekarang di mpl.id, atau teman-teman bisa langsung klik aja link deskripsinya di bawah untuk download aplikasi MPL. Dan juga jangan lupa masukin kode referral dari gua tentunya setelah download dan install nanti, karena akan dapat berlian bonus lumayan, 20 berlian bonus. Dan ya kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar MPL Fantasi lainnya dari channel ini. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.